Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengetengahkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga hadis ini dapat menjadi renungan buat kita semua mengenai gambaran keadaan manusia di padang mahsyar di hari kiamat nanti, yang mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala tentang pengadilan. Maka pada saat itu ada hal-hal yang akan menjadi pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai seorang muslim kita yakin dan percaya bahwasanya segala apa yang kita kerjakan di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya sampai dia mempertanggungjawabkan atau ditanyai an arba, tentang 4 hal. Maka ada 4 hal yang menjadi pertanggungjawaban kita manusia nanti di akhirat pada hari kiamat. Dan kaki kita sekali-kali tidak akan bergeser dari tempatnya sampai kita mempertanggungjawabkan 4 hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umri, tentang umurnya. Jadi umur nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fima afna, dihabiskan atau dipergunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita yang diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita habiskan umur tersebut untuk ketaatan kepada Allah, untuk beramal saleh, berbuat kebaikan, bahkan memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Maka jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia man tala umruhu, yaitu orang yang umurnya panjang, wa hasuna amalu, dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk manusia man tala umruh, yaitu orang yang umurnya panjang, wa sa'a amalu, akan tetapi amalnya buruk. Maka ini renungan buat kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur panjang, lalu kita pergunakan umur tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqamah dalam kebaikan, maka yakin dan percaya kita adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Mengapa? Karena otomatis ketika umur kita panjang lalu kita isi dengan kebaikan, maka bekal kita berupa amal soleh, bekal kita berupa kebaikan itu semakin banyak. Apalagi ketika kita manusia diperintahkan memang untuk banyak memberikan manfaat terhadap sesama manusia, sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas,
sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat terhadap sesama manusia. Maka ini luar biasa. Ketika kita hidup di dunia, banyak memberikan manfaat terhadap sesama manusia, maka yakin dan percaya bahwa nanti orang-orang yang menjadi objek kebaikan kita di akhirat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan segala kebaikan-kebaikan kita. Bahkan terbukti orang yang senantiasa memberikan kebaikan, memberikan manfaat ketika dia masih hidup di dunia, kepergiannya akan ditangisi oleh orang banyak. Ketika dia meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kepergiannya disesali oleh orang banyak. Banyak orang yang akan mendoakan kebaikannya. Bahkan kebaikan yang ia lakukan akan diceritakan di mana-mana. Maka ini adalah sesuatu yang sangat baik. Bahkan ada perkataan yang familiar, yang masyhur di kalangan para ulama yang bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, qimatul mar'i biqadri ma yuhsinu. Nilai seseorang tergantung kadar kebaikan yang ia lakukan seumur hidupnya. Maka kita akan lihat apakah kita ini termasuk orang yang baik ketika kita berada di akhir hayat kita. Apakah banyak orang yang datang melayat kepergian kita? Ataukah sedikit orang yang datang melayat kepergian kita? Maka Rasulullah SAW mengungkapkan kebalikan daripada itu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia yaitu orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Otomatis dosanya, maksiatnya, keburukannya semakin menumpuk seiring umurnya semakin bertambah. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat umur yang Allah titipkan kepada kita justru kita habiskan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kedurhakaan, bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia orang yang senantiasa berbuat keburukan, berbuat maksiat, dibenci oleh orang. Bahkan kadangkala kita dapati orang yang selalu berbuat keburukan itu disumpahi oleh orang. Ya. Bahkan kadangkala ada yang berdoa mudah-mudahan cepat mati. Ya meskipun kebanyakan juga kita dapati meskipun orang itu jahat, bahkan banyak orang yang berdoa mudah-mudahan dia cepat mati, ternyata umurnya justru lebih panjang dibandingkan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dan hikmahnya apa? Mengapa orang saleh lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menghendaki orang yang saleh itu tidak terlalu lama menderita di dunia. Allah menghendaki orang yang saleh itu cepat untuk mendapatkan nikmat di akhirat. Sehingga banyak sekali kita dapati orang yang soleh umurnya lebih pendek dibandingkan orang yang ahli maksiat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebenarnya bukan berbicara tentang berapa panjang usia atau umur yang Allah titipkan kepada kita. Akan tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita dengan kebaikan, dengan sesuatu yang bermanfaat baik terhadap sesama manusia maupun terhadap bangsa, negara, dan agama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ammali yang akan dimintai pertanggungjawaban yang kedua pada hari kiamat, dan kaki kita tidak akan bergeser dari tempatnya sebelum kita mempertanggungjawabkan ini adalah tentang hartanya. Jadi harta nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertanggungjawaban harta di akhirat nanti ada dua. Yang pertama, min ainak tasabah, dari mana dia dapatkan harta itu. Dan yang kedua, wa fima anfaqa, dibelanjakan kemana harta yang ia miliki. Maka boleh jadi ada orang yang lolos dari pertanyaan yang pertama, min ainak tasabah, dari mana dia dapatkan harta itu.
Kenapa? Karena harta yang ia dapatkan adalah rezeki yang halal. Akan tetapi kadangkala pertanyaan yang kedua ini, wa fima anfaqah, dibelanjakan kemana? Banyak sekali yang kadangkala menjadi sangkutan. Kenapa? Boleh jadi dia mendapatkan harta dari hasil usahanya yang halal, hasil keringatnya. Akan tetapi ternyata ketika dia membelanjakan hartanya, dia infakkan hartanya, dia pergunakan hartanya, dia belanjakan hartanya kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, harta yang ia dapatkan adalah hasil rezeki yang halal, akan tetapi digunakan untuk berjudi. Apalagi sekarang marak judi online, judi slot. Makanya di beberapa tempat saya sering mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 golongan orang yang tidak bisa dinasihati. Yang pertama adalah orang yang sedang kasmaran atau jatuh cinta, ini tidak akan bisa dinasihati. Yang kedua adalah orang yang hobinya mancing. Ya, itu susah untuk dinasihati karena memang hobinya mancing. Apapun halangannya tetap dia akan pergi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hobinya judi slot. Ini orang yang tidak bisa dinasihati. Bahkan ya kadangkala sudah habis ratusan juta, bahkan miliaran, akan tetapi tidak mengambil pelajaran. Jadi harta ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar istilah halalan thayyibah. Halal lagi baik. Apa yang dimaksud dengan halalan thayyibah? Yang dimaksud halalan thayyibah adalah halal dari segi pendapatan. Kemudian yang kedua thayyiban, baik dari segi pemanfaatan atau pembelanjaan. Maka dua-duanya harus seimbang. Ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, maka pemanfaatannya juga harus kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Apalagi kita gunakan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan infak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu sesama, atau bahkan kita keluarkan zakatnya. Ini yang dimaksud dengan halalan thayyiban. Karena bagaimanapun harta yang kita miliki suatu saat nanti cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan, atau boleh jadi harta itu yang akan meninggalkan kita. Jadi 2 saja kemungkinan. Apakah kita yang meninggalkan harta itu ataukah harta itu yang meninggalkan kita? Maka harta yang ada pada diri kita sejatinya bukanlah milik kita. Akan tetapi dia sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita. Maka bagaimana dalam menyikapi titipan Allah Subhanahu wa taala berupa harta? Maka kita pakai prinsip tukang parkir. Ya, kita pakai prinsip tukang parkir. Maksudnya apa? Kalau kita perhatikan tukang parkir, ya, mulai dari motor yang paling butut sampai motor yang paling mahal, yang paling keren, itu ada sama dia. Mobil dari yang paling reot sampai yang paling mewah itu ada sama dia. Akan tetapi tukang parkir tidak pernah menyombongkan ya semua kendaraan yang ada pada dirinya, karena dia tidak menganggap itu adalah miliknya. Dia menganggap bahwa itu hanyalah titipan. Maka ketika motor itu pergi satu persatu, mobil itu pergi satu persatu, bahkan yang paling keren, yang paling mahal, yang paling mewah sekalipun itu pergi, tukang parkir tidak pernah merasa kehilangan, tukang parkir tidak pernah merasa galau, tukang parkir tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Dia tidak merasa memiliki, akan tetapi hanya merasa dititipkan. Maka jadikan semua harta yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah. Sehingga ketika harta itu hilang dari diri kita, maka kita tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa galau. Kenapa? Karena kita yakin bahwa harta itu diambil oleh pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kenyataannya kita ini kadang duit ya 10.000 saja kadang hilang, lupa naruh di mana,
itu sampai 2 hari 2 malam kepikiran. Galau 2 hari 2 malam. Lumayan buat pembeli kuota, pembeli pulsa. Lumayan buat beli cilok, lumayan buat beli makanan. Ya. Bahkan kadangkala sementara sholat pun masih kepikiran. Ini karena memang kita menganggap bahwa ya harta itu adalah milik kita. Ditambah lagi di dalam hati kita sudah tertanam hubbul mal, kecintaan terhadap harta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian, bahkan pangkat dan jabatan kalian membuat kalian lalai untuk mengingat Allah, lalai dalam beribadah kepada Allah. Siapa yang melakukan hal yang demikian, maka mereka termasuk golongan orang yang merugi. Di akhirat merugi, di dunia pun merugi. Bahkan di lanjutan ayat itu dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian, kata Allah, sebelum datang kepadamu kematian. Mumpung masih hidup, punya harta, infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena manusia ketika sudah datang ajalnya, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata engkau menunda ajalku, tidak mencabut nyawaku detik ini, fa asaddaq, maka pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Tapi jawaban Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menunda ketika ajal seseorang telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka pertanyaan besar, andai kata misalnya besok kita dipanggil oleh Allah, apa yang akan kita lakukan dengan harta kita? Mungkin kita akan mengatakan, saya akan infakkan harta saya. Tapi pertanyaan selanjutnya, kira-kira andai kata besok sudah datang hari kiamat, kita akan apakan harta kita? Mungkin kita akan mengatakan, saya akan menginfakkan seluruh harta yang saya miliki. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau sudah kiamat besok, ya, besok sudah datang hari kiamat, kira-kira adakah orang yang mau menerima harta yang ingin kita infakkan, kita sedekahkan? Tentunya tidak ada lagi yang mau. Maka mumpung masih ada yang mau menerima dan kita mempunyai kelapangan harta, maka infakkan, belanjakan. Karena sebenarnya betul secara nominal harta tersebut berkurang, akan tetapi sebenarnya kita telah memindahkan harta kita ke rekening yang lain di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, yang akan ditanyakan kepada kita pada hari kiamat adalah wa an ilmi, tentang ilmunya, kata Nabi SAW. Ilmu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Fima fa'al, sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Jadi ilmu yang kita pahami dari agama utamanya, itu harus kita amalkan. Maka sering kita mendengar pepatah Arab yang mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak mempunyai buah. Maka kalau ada pohon, dia tidak mempunyai buah, pohon itu semakin tinggi, semakin besar, maka boleh jadi pohon itu akan tertiup angin kencang dan akan tumbang. Dan ketika dia tumbang, boleh jadi pohon itu akan merugikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan melukai orang yang ada di sekelilingnya. Inilah gambaran orang yang berilmu, akan tetapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, dia semakin besar, akan tetapi justru ilmunya merugikan orang lain, karena ilmunya digunakan untuk membodoh-bodohi orang, menipu orang lain, bahkan memperbudak orang lain. Maka jangan heran
yang melakukan korupsi dan lain sebagainya, ya, itu bukan orang yang bodoh sebenarnya, tapi orang yang berilmu, bahkan ya gelar akademisnya itu berderet, ya, profesor, doktor, bukan hanya S1, ya. Mengapa mereka melakukan demikian? Karena mereka hanya berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini selain kita belajar ilmu, maka mari kita amalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan utamanya di majelis-majelis ilmu. Karena nanti semua yang kita pahami itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yang keempat, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah an jismi, tentang anggota tubuhnya. Jadi anggota tubuh kita manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Fima ablah, dipergunakan untuk apa anggota tubuh kita. Mata kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah mata kita lebih banyak kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah mata kita lebih banyak kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Apalagi di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Cuma kenyataannya banyak yang mengeluh. Mengapa? Karena kalau dia membaca Al-Quran kadang-kala 5 menit baca Quran ngantuk. Padahal selama ini kita melihat layar HP, scroll, membuka media sosial dan lain sebagainya, kita nggak ngantuk. Berjam-jam tidak ngantuk. Tapi baca Quran 5 menit ngantuk. Makanya kadang saya sampaikan ya, kepada orang-orang yang punya penyakit insomnia, yang susah tidur, sebenarnya obatnya gampang. Cukup ambil wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, lalu setelah itu baca Quran, insya Allah 5 menit bakal ngantuk. Kenapa? Karena setan akan mengatakan lebih baik saya buat dia ngantuk, saya buat dia tidur daripada dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun sebenarnya trik ini ya secara tidak langsung juga menipu setan, karena memang niatnya ya untuk tidur, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, nanti dimintai pertanggungjawaban, apakah telinga kita lebih banyak kita pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan mengikuti nasihat yang baik tersebut. Ataukah telinga kita hanya kita pergunakan untuk mendengarkan kebohongan, ghibah, berita hoax, bahkan menyebarkannya. Karena kadang-kala kebanyakan di antara kita tidak peka dengan panggilan azan. Makanya wajar ketika azan berkumandang, banyak orang yang hanya mendengarkan seruan azan tapi tidak memenuhi panggilan azan. Begitu pula tangan kita. Apakah tangan kita lebih banyak kita pergunakan untuk kebaikan, ya, membantu sesama, bersedekah dan lain sebagainya, ataukah tangan kita lebih banyak kita pergunakan untuk menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain? Kaki kita, lebih banyakkah kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang mulia, majelis taklim, majelis ilmu, ke masjid, ataukah kaki kita lebih banyak kita langkahkan ke tempat-tempat yang berpotensi dosa dan maksiat? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 4 pertanggungjawaban kita di akhirat ini yang menjadi nasihat buat kita dapat kita persiapkan. Sebab bagaimanapun suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat nanti kita pun akan dikumpulkan di padang mahsyar dan kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun sekecil atom, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal. Dan siapapun yang berbuat keburukan meskipun sekecil atom, dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam ketaatan dan ibadah sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.